Dinding kontrakan reot itu terasa lembab pagi ini, tapi Rian tak peduli. Di meja kecilnya, sebuah prototipe sederhana dari botol plastik bekas dan selang tipis berdiri tegak. Sistem irigasi mini karyanya. Mata Rian berbinar penuh harap. Ia mengelus lembut bagian rancangannya, membayangkan pujian dan kebanggaan yang akan ia bawa pulang dari pameran sains sekolah hari ini. Sebuah tekad polos menyelimuti hatinya, bahwa usahanya akan dihargai. Udara pagi yang sejuk tak mampu menenangkan debaran jantungnya. Aula sekolah telah disulap menjadi ruang pameran sains yang gemelap. Berbagai meja dihias rapi, menampilkan proyek-proyek canggih dengan lampu LED berkedip dan panel LCD interaktif. Kontras sekali dengan meja Rian di sudut, yang hanya beralaskan taplak sederhana, menonjolkan perangkat irigasi daur ulangnya. Suasana riuh rendah dipenuhi gumaman kagum, membuat Rian merasa kecil di tengah kemegahan yang disajikan oleh teman-temannya. Sebuah perasaan minder mulai menyusup perlahan. Giliran Rian mempresentasikan proyeknya. Dengan suara sedikit bergetar, ia menjelaskan bagaimana sistemnya bisa membantu petani kecil menghemat air, memanfaatkan barang bekas. Tangannya menunjuk komponen satu persatu, penuh antusiasme. Di depannya berdiri Pak Budi, guru sains dengan kacamata berbingkai tebal, dan beberapa siswa lain, termasuk Doni, si anak orang kaya yang selalu tampil paling menonjol di kelas. Rian mencoba mengabaikan tatapan meremehkan yang mulai ia rasakan. Rian, suara Pak Budi terdengar berat. Ini bukan pameran kerajinan tangan. Kamu pikir ini inovasi? Proyek anak SD pun lebih rumit. Nada suaranya sinis, membuat beberapa siswa lain menahan tawa. Doni tersenyum tipis, menatap Rian dengan tatapan merendahkan. Perasaan malu yang menusuk langsung menjalari tubuh Rian. Wajahnya memanas, seolah semua mata tertuju padanya, menghakimi setiap inci dari usahanya yang telah dicurahkan. Kata-kata Pak Budi menghantamnya seperti palu. Rian menunduk, matanya fokus pada ujung sepatu dekilnya. Ia merasakan pandangan teman-teman yang berubah dari penasaran menjadi ejekan. Beberapa mulai berbisik-bisik, menertawakan. Bibirnya bergetar, menahan gejolak amarah dan rasa hancur yang mengumpul di dada. Rasanya seperti seluruh kepercayaan dirinya runtuh, terkubur di bawah tumpukan hinaan yang tak terucap, namun begitu jelas terpancar dari atmosfer sekitar. Doni, dengan suara lantang yang sengaja dibuat terdengar, berkomentar, "Guru benar, Rian, robotku saja bisa mengenali suara. Punyamu cuma air mengalir, jauh sekali levelnya." Suasana semakin tak nyaman bagi Rian. Sindiran Doni bagai garam yang ditaburkan di atas luka terbuka. Ia ingin membalas, namun lidahnya keluh, terbungkam oleh rasa malu dan perasaan tidak berdaya yang begitu besar. Kepalanya semakin tertunduk, berharap bumi menelannya saat itu juga. Dengan tangan gemetar, Rian mulai membereskan proyeknya. Ia melakukannya secepat mungkin, ingin segera menghilang dari pandangan semua orang. Hatinya perih, seolah ada tangan tak kasat mata yang meremasnya kuat-kuat. Setiap gerakan terasa berat, diiringi bisikan dan tawa samar yang terasa bagai cambuk. Harapan yang tadi pagi membumbung tinggi, kini hancur berkeping-keping, meninggalkan puing-puing kepedihan yang tak tertahankan. Langkah Rian terasa lunglai sepanjang jalan pulang. Bayangan wajah Pak Budi yang sinis dan tawa Doni yang mencemooh terus berputar di benaknya. Udara sore yang seharusnya menenangkan terasa dingin dan menusuk. Ia berjalan menunduk, tak berani menatap wajah orang-orang yang berpapasan dengannya, seolah semua orang tahu betapa ia baru saja dipermalukan. Beban di pundaknya terasa begitu berat, menyesakkan napasnya. Sesampainya di kontrakan, Rian melempar proyeknya ke sudut kamar. Ia menatap benda itu dengan campuran amarah dan kekecewaan mendalam. Ia merasa bodoh, merasa tak berguna. Proyek yang ia kerjakan berhari-hari, mengorbankan waktu tidur dan bermain, kini hanya menjadi saksi bisu dari penghinaannya. Air mata yang ia tahan sejak di sekolah kini mengalir deras, membasahi pipinya yang kotor.
Kemarahan yang membara perlahan menggantikan rasa sedih. Rian mengepalkan tangannya kuat-kuat, buku-buku jarinya memutih. Ini bukan akhir. Ia tidak akan menyerah. Penghinaan ini akan menjadi bahan bakar. Sebuah janji diam-diam terukir di hatinya. Ia akan membuktikan, bukan dengan kemarahan yang meluap, tapi dengan sesuatu yang jauh lebih besar, lebih cerdas dan tak terduga. Benih perlawanan mulai berakar kuat dalam jiwanya. Malam demi malam, kamar kontrakan Rian berubah menjadi markas rahasia. Dengan laptop pinjaman dari Pak RT yang sudah tua dan buku-buku bekas tentang robotika dari perpustakaan, Rian tenggelam dalam dunia baru. Cahaya remang-remang dari lampu belajar menemani setiap klik mouse dan halaman yang dibalik. Wajahnya serius, sesekali mengernyitkan dahi saat menemukan konsep yang sulit, namun matanya memancarkan tekad membara. Rian sering menghabiskan waktu di perpustakaan kota, mencari jurnal ilmiah dan buku-buku teknis tentang mikroelektronika dan pemrograman. Ia duduk berjam-jam di antara rak-rak buku yang tinggi, menyerap setiap informasi bagai spons. Tak peduli tatapan aneh dari pengunjung lain, fokusnya tak pernah goyah. Pengetahuannya tentang sains terapan tumbuh pesat, melampaui apa yang diajarkan di kelas. Di sekolah, Pak Budi dan Doni sesekali masih melontarkan sindiran halus tentang proyek sampah Rian. Namun Rian pura-pura tidak mendengar. Ia menjaga ekspresi wajahnya tetap datar, seolah tak ada yang mampu mengganggu konsentrasinya. Padahal, setiap sindiran itu bagai sengatan kecil yang justru memperkuat motivasinya untuk membuktikan diri. Ia mencatat pelajaran dengan rajin, tapi pikirannya sudah melampaui kurikulum sekolah. Rian menemukan sebuah pojok di bengkel Pak RT yang kosong. Di sanalah ia mulai mengerjakan proyek barunya secara rahasia. Berbagai komponen elektronik bekas, kabel-kabel, dan papan sirkuit mulai memenuhi meja kerjanya. Dengan ketelatenan luar biasa, ia mulai merangkai bagian demi bagian, mempelajari setiap detail dari video tutorial online dan diagram rumit yang ia temukan. Tangannya yang dulu biasa memegang botol bekas, kini piawai merakit. Lina, seorang teman sekelas yang pendiam dan jarang bersosialisasi, mulai menyadari kebiasaan Rian. Ia sering melihat Rian pulang paling akhir, membawa tas berisi perkakas aneh, dan sesekali melihatnya di perpustakaan. Ada aura misterius namun tekun dari Rian yang menarik perhatian Lina. Ia merasa Rian berbeda, bukan sekadar anak yang diremehkan, tapi menyimpan sesuatu yang luar biasa. Suatu sore, saat Rian hendak pulang, Lina menghampirinya. Tanpa banyak bicara, ia menyodorkan sebuah buku tebal tentang dasar-dasar robotika. "Aku rasa ini bisa membantumu," bisiknya pelan, lalu bergegas pergi. Rian sedikit terkejut, namun senyum tipis terukir di wajahnya. Ada seseorang yang diam-diam percaya padanya, yang melihat lebih dari sekadar penampilan luarnya. Perasaan hangat menjalar di dadanya. Proyek baru Rian tidak berjalan mulus. Seringkali sirkuitnya tidak berfungsi, kode yang ditulisnya error, atau komponen yang dipasang rusak. Frustrasi memuncak, ia kadang menggebrak meja, namun tak pernah menyerah. Ia akan tidur sebentar, lalu kembali ke meja kerjanya, memecahkan masalah itu satu persatu, kadang hingga dini hari. Setiap kegagalan adalah pelajaran baru. Di sekolah, Pak Budi mengumumkan adanya lomba sains antar sekolah tingkat provinsi, sebuah kompetisi bergengsi. Doni langsung berkoar-koar akan menjadi perwakilan sekolah, sesumbar akan membawa pulang piala. Rian hanya diam, mencatat detail perlombaan, tanggal pendaftaran, dan syarat-syaratnya. Sebuah ide cemerlang terlintas di benaknya, sebuah rencana yang akan ia rahasiakan hingga saatnya tiba. Minggu-minggu berlalu dengan cepat. Rian bekerja tanpa henti. Kantong mata menghitam, tubuhnya terasa lelah, namun semangatnya tak pernah padam. Ia bahkan melewatkan beberapa jam pelajaran demi menyempurnakan karyanya. Setiap kepingan logam, setiap sambungan solder adalah cerminan tekadnya yang membara.
sebuah prototipe mulai berbentuk, jauh lebih canggih dari yang pernah ia bayangkan. Lina sesekali datang ke bengkel Pak RT, mengantar camilan atau sekadar melihat Rian bekerja. Malam itu, Lina melihat Rian memasang komponen terakhir dengan presisi seorang ahli. Sebuah senyum tipis, penuh kepuasan, akhirnya terukir di wajah Rian. Ada kilatan harapan di matanya, keyakinan akan hasil kerja kerasnya. Perasaan bangga mulai memenuhi dirinya, menunggu saat yang tepat untuk menunjukkan segalanya. Hari perlombaan sains antar sekolah tingkat provinsi tiba. Aula di gedung pertemuan kota jauh lebih megah dari aula sekolah. Spanduk besar terpampang, kamera wartawan berkedip di mana-mana. Peserta dari berbagai sekolah unggulan datang dengan proyek-proyek futuristik. Rian tiba dengan Lina di sampingnya, membawa sebuah kotak besar yang tertutup rapat. Jantungnya berdegup kencang, namun ada ketenangan dalam tatapannya. Pak Budi dan Doni tiba dengan wajah penuh keyakinan. Doni memamerkan robotnya yang lebih besar dan bersinar, menarik perhatian banyak orang. Mereka melihat Rian di sudut menyusun meja. Doni mencibir, masih mainan botol bekas lagi Rian. Pak Budi tersenyum merendahkan. Mereka sama sekali tidak menyadari apa yang tersembunyi di balik kain penutup di meja Rian. Tiba giliran Rian. Dengan gerakan tenang, ia membuka kain penutup. Di bawahnya berdiri sebuah robot kecil dengan desain elegan, dilengkapi lengan presisi dan sensor-sensor mini. Udara di sekeliling meja Rian mendadak terasa senyap. Beberapa juri mendekat, mata mereka menyipit penasaran. Rian menekan sebuah tombol dan robot itu mulai bergerak, melakukan tugas kompleks, memilah sampah organik dan non-organik dengan akurasi mencengangkan. Rian mulai menjelaskan prinsip kerja robotnya dengan suara yang jelas dan lugas, menggunakan istilah-istilah ilmiah yang kompleks namun mudah dimengerti. Ia menjelaskan tentang algoritma kecerdasan buatan, sensor penglihatan, dan sistem mekanik canggih yang ia bangun sendiri. Para juri mengangguk-angguk kagum. Wajah mereka menunjukkan ketertarikan mendalam pada inovasi yang sederhana namun cerdas itu. Wajah Pak Budi dan Doni mendadak pucat. Rahang mereka seolah jatuh ke lantai. Mereka tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Ini bukan lagi sistem irigasi botol bekas yang mereka ejek. Robot itu jauh melampaui perkiraan mereka. Bahkan mungkin lebih canggih dari proyek Doni. Tatapan kaget dan rasa tak percaya terpancar jelas dari mata mereka, seolah dunia mereka baru saja terbalik. Para juri mulai mengajukan pertanyaan sulit dan teknis tentang algoritma dan efisiensi robot Rian. Rian menjawab setiap pertanyaan dengan lancar, penuh percaya diri, menunjukkan pemahaman mendalam yang tak bisa ditiru dari buku pelajaran. Ia bahkan memberikan ide pengembangan ke depan. Aura kecerdasannya memancar kuat, membuat para juri semakin terkesan dan peserta lain menatapnya dengan kekaguman. Waktu pengumuman tiba, jantung Rian berdebar kencang, namun ia tetap tenang. Ketika nama Rian dari SMA Negeri 1 disebut sebagai juara pertama, sorak-sorai riuh rendah memenuhi aula. Lina bersorak gembira dan beberapa siswa lain yang diam-diam percaya padanya juga ikut bertepuk tangan. Perasaan lega yang luar biasa membanjiri Rian, semua kerja kerasnya terbayar tuntas. Rian melangkah ke panggung dengan gagah, menerima piala dan piagam penghargaan. Matanya bertemu pandang dengan Pak Budi yang berdiri di kerumunan. Wajahnya terlihat pucat pasi dan menunduk malu. Doni juga terlihat sama, menatapnya dengan tatapan campur aduk antara iri dan kekalahan. Tidak ada kata-kata yang terucap, namun tatapan Rian sudah menjadi pembalasan yang paling elegan. Di depan mikrofon, Rian berpidato singkat. Inovasi sejati bukan tentang seberapa mahal alat yang kita punya, tapi seberapa besar kemauan kita untuk belajar dan memecahkan masalah. Setiap orang punya potensi, terlepas dari latar belakangnya. Ia tidak menyebutkan insiden penghinaan itu, namun setiap kata terasa menohok langsung ke relung hati mereka yang pernah meremehkannya.
Pesan tentang ketekunan dan kepercayaan diri terpancar kuat. Rian turun dari panggung, senyum tipis namun penuh kemenangan terukir di wajahnya. Rasa bangga dan kelegaan membanjiri dirinya. Ia tidak membalas dengan amarah atau kata-kata kasar, melainkan dengan bukti nyata dari kerja keras dan kecerdasannya. Pembalasan yang elegan itu terasa jauh lebih manis, menunjukkan bahwa harga diri tidak ditentukan oleh pandangan orang lain, melainkan oleh kekuatan yang tersembunyi di dalam diri.